Sahabat roller, saya kalau ketemu Kak Malik kayak, halo Kak Malik sekarang, halo Kak Malik SIKAM. Aduh, biasa Masya aja, Allah. biasa, santai. Wen ya teman-teman. Ya semoga Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman semuanya yang sudah hari ini menonton. Kita kembali lagi nih di podcast Ilmu Komunikasi, podcast Rolling, Ngobrol Infinity. Hari ini ya di podcast kali ini atau di episode kali ini bareng aku lagi, Makfirah Ayu yang akan bertindak sebagai host selama 30 menit ke depan nih Sahabat Rollers. Nah Sahabat Rollers, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang luar biasa yang merupakan juga mahasiswa dari ilmu komunikasi tapi sudah wisuda, Masya Allah sudah wisuda kemarin nih. Dan beliau ini juga salah satu lulusan terbaik tingkat fakultas. Nah pasti mahasiswa Ilkom yang nonton sudah tahu nih siapa ya sosok ini. Nah langsung aja kita sapa, ada Kak Abdul Malik Halo. SIKOM. Halo Kak. Iya, halo. Kalau kemarin Sobat Roller, saya kalau ketemu Kak Malik kayak, halo Kak Malik sekarang, halo Kak Malik SIKAM. Aduh, biasa Masya aja, Allah. biasa, santai. Wen ya teman-teman. Ya semoga Kak, doakan kita juga bisa sama seperti Ya, Kakak, selesai amin. cepat-cepat gitu ya Siap. Sobat Rollers. Nah Kak, apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Ya Alhamdulillah. Tadi naik ke sini sendiri Kak? Sendiri dengan kendaraan pribadi. Oh, dengan kendaraan pribadi seperti biasa. Nah, kita tahu ya Sahabat Rollers bahwa Kak Malik ini tidak hanya fokus ke akademik atau kuliah saja, tetapi beliau ini adalah multitasking yang profesional ya, Masya Allah. Iya. Beliau juga aktif organisasi, terus juga kerja. Nah Kak, awal-awal nih kita pertama-tama mau kasih selamat dulu Kak atas pencapaiannya. Ya, terima Sebagai kasih lulusan Wira. terbaik ya. Iya, Terima siap. kasih Kak. Belum sempat tadi selamat. Nggak Tadi apa-apa, sebelum podcast ini Sahabat Rollers kita sudah ngobrol-ngobrol juga sih. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang di-share sama Kak Malik. Tapi Sahabat Rollers, karena hari ini episodenya sangat penting dan menarik nih untuk dibahas. Mungkin kita mau tahu dulu nih Kak, cerita dari awal Kak Malik masuk kuliah. Nah, itu bagaimana sih Kak? Apakah memang kakak punya target kayak harus IPK tinggi ataupun memang kakak harus menjadi lulusan terbaik ketika sudah keluar dari sini atau bagaimana? Atau kakak mengalir aja gitu kuliahnya? Iya. Baik, saya ceritakan ya bagaimana saya melakukan perjalanan kuliah ini yang mungkin dianggap teman-teman lain itu cepat atau baik, tapi mungkin di perjalanannya itu mungkin teman-teman belum tahu. Nah, jadi saya kuliah itu di Universitas Tadulako. Saya masuk itu tanggal 17 Agustus 2022. Bertepatan dengan hari ulang tahunnya Indonesia. Kalau tidak salah yang ke-67 itu. Nah, di situ saya ada sekitar 9.500 maba kalau tidak salah di tahun 2022 dan saya salah satunya di mana kita itu terbagi dari 12 fakultas ya teman-teman. Nah, di situ saya masuk di program studi ilmu komunikasi. Nah, disclaimer sedikit, sebenarnya saya ini tamatan 2020. Cuma saya gap year 2 tahun untuk studi kuliah. Karena keasikan kerja ya, jadi mungkin dulu tidak berpikiran sampai di kuliah. Akhirnya saya masuk kuliah itu lantaran banyak waktu dan juga pekerjaan itu bisa jadi sambilan saya gitu. Jadi akhirnya saya kuliah, masuk di program studi komunikasi dengan pilihan pertama. Jadi kan itu ada 2 pilihan waktu mengikuti SBMPTN. Saya pilih itu pilihan pertama itu ada ilmu komunikasi dan yang kedua itu ada sastra bahasa yang di Unpad juga. Nah, jadi alhamdulillahnya masuk di Ilkom. Akhirnya masuklah di tanggal tersebut, mengikuti kuliah dengan arahan-arahan dari dosen-dosen yang lain, tidak ada target IPK yang harus saya dapatkan, atau mungkin saya tidak pernah berencana untuk menjadi lulusan terbaik. Capaian yang harus saya lakukan itu harus yang baik, luar biasa, tidak ada. Jadi sebenarnya saya kuliah itu hanya mengalir saja, mengikuti proses yang ada. Jadi apapun yang di hadapan saya ikutin, tidak ada istilahnya saya bercita-cita saya akan menjadi lulusan terbaik. Sebenarnya tidak ada dalam list saya, tapi mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa ini kepada saya sebagai salah satu rewards untuk dirinya kita sendiri dan untuk lingkungan-lingkungan kita di sekitarnya.
Betul sekali. Tapi Kak, masuk di ilmu komunikasi ini itu memang kemauannya Kakak mau masuk di sini atau ada dorongan dari orang tua atau ikut teman, gimana Kak? Iya, makasih Vira. Jadi sebenarnya dulu itu saya bingung jurusan apa yang saya harus ikuti atau mungkin yang saya akan pelajari. Karena sebelumnya saya kan SMK bukan SMA. Ya, jadi mungkin untuk kuliah itu tidak terlalu berkeinginan kuliah. Karena SMK itu rata-rata kami diajarkan untuk langsung terjun ke dunia kerja. Nah, di situ saya mengambil jurusan manajemen bisnis. Nah, melatar belakangi di dalam jurusan manajemen bisnis itu banyak sekali istilah-istilah komunikasi, komunikasi pemasaran, kayak komunikasi digital marketing. Nah, saya mencarilah jurusan apa yang cocok terkait dengan jurusan sebelumnya. Saya carilah, kalau saya masuk ke ekonomi kayaknya saya belum berkeinginan untuk melanjutkan apa yang sudah ada gitu kan. Jadi saya ingin mencoba hal yang baru. Akhirnya akhirnya di situs Unpad itu kan banyak pilihan kan. Saya cari-cari tuh prodi ilmu komunikasi. Nah, ini saya tertarik nih prodinya bagaimana. Saya carilah di Google, apa semua nanti bagaimana karir kerjanya, apa semua yang dipelajari. Oh, ternyata saya ada minat sedikit dengan prodi ini. Nah, saya cobalah, saya tempatkan prodi ilmu komunikasi itu di paling pertama. Itu paling pertama. Kedua itu sambil yang tadi saya bilang itu yang sastra bahasa. Karena saya mengikuti teman yang sastra bahasa itu. Bukan dari keinginan saya. Karena mungkin saya kan asal-asalan. Saya daftar itu asal-asalan untuk masuk di Unpad ini asal-asalan. Karena saya berpikir hanya mengisi waktu yang kosong gitu. Nah, akhirnya ikut SBMPTN di SMK Negeri 2 Palu itu kalau tidak salah. Bukan kalau tidak salah, sudah betul di situ. Di SBMPTN itu kan banyak sekali ya. Dari luar kota juga ada di situ semua. Di situ betul-betul saya kan baru pindahan dari Samarinda. Oh iya. Nah, jadi itu betul-betul saya tidak tahu teman, tidak punya teman, tidak tahu bagaimana sistematika di ujian tersebut, dan banyak sekali faktor-faktor yang saya bilang cukup lucu di prosesnya itu. Cuma alhamdulillah untuk pilihan yang saya ambil itu sesuai lah dengan apa yang saya mau di awal. Betul sekali. Nah, Sobat Rolos, walaupun memang kalau Kak Malik tadi cerita dia dari Samarinda, terus setelah mendaftar di sini tuh dia sendiri, tetapi alhamdulillah dengan proses sendirinya itu dia bisa jauh lebih baik gitu dari orang-orang di luar sana. Nah, Kak Malik berbicara tentang IPK tadi sempat kita singgung di awal. Kalau sebenarnya banyak nih dari sahabat-sahabat Rolos juga penasaran bagaimana sih caranya untuk menjaga IPK itu tetap terus stabil, tidak turun-turun. Apalagi kan kalau kita lihat nih lulusan-lulusan terbaik Kakak kan sebagai lulusan terbaik, tentunya pasti ada nih rutinitas khusus untuk menjaga IPK tetap naik, ataupun misalnya Kakak setelah pulang dari kuliah ini, setelah mereview-review materi yang sudah diajarkan dari dosennya, ataupun bagaimana Kakak bisa menjaga IPK itu tetap naik gitu, tetap ada di posisinya gitu. Iya, baik. Sebelum ke IPK akhir, saya mau cerita dulu. Sebenarnya pada semester 1 IPK saya itu cuma 3,80. Yang itu terbilang bagus Kak, coba lihat 3,80. Ya Allah, itu sudah bagus, Masya Allah. Karena di teman-teman yang lain mereka dapat 3,90, 3,93, kayak di atas saya semua kan. Nah, saya sebenarnya tidak berekspektasi untuk nilai saya tinggi dari awal, tidak. Saya tidak mempunyai capaian untuk lulus dengan predikat cum laude juga tidak. Nah, cuman saya belajar bagaimana kita memaksimalkan apa yang sudah ada. Karena pada materi-materi yang diberikan dosen, itu bagaimana kita belajar di tahap awal gitu. Di semester 1 juga terbilang saya itu cukup tidak ambisius. Karena di semester 1 itu saya cuma mengalir kuliah, habis itu pulang. Tidak ada lagi mau ngumpul atau apa, tidak ada. Kayak ibaratnya saya masih introvert untuk diri saya sendiri. Masih beradaptasi. Akhirnya karena misalnya kayak
ada teman-teman saya berkeinginan begini-begini, kayak mereka adalah orang-orang yang luar biasa semua kan menurut saya, dan mereka-mereka ini adalah lulusan tahun 2022. Jadi saya agak minder lah di kelas gitu. Kemudian saya belajar sesuai apa yang diberikan dosen. Kemudian ada tugas dari dosen kita kerjakan. Tidak ada muluk-muluknya kita harus sempurna nilainya kita untuk mata kuliahnya, kita tidak ada. Jadi untuk semester berikutnya saya alhamdulillah naik semua IPK-nya karena betul-betul kita belajar dari semester 1 yang terbilang cukup di bawah dengan teman-teman lain IPK-nya. Di situ alhamdulillah sudah mulai baik IPK, semakin tinggi, semakin semester berikutnya alhamdulillah itu semakin konsisten. Semoga ibaratnya di semester 7 atau 8 itu sudah mulai bagus karena Sudah belajar. Iya, karena sudah belajar begitu. Berarti tidak ada kayak berarti kakak caranya kakak untuk mempertahankan IPK itu tidak ada yang spesial gimana gitu kakak harus belajar ulang kembali gitu, tidak ada ya kak? Untuk spesifiknya saya tidak ada sih. Kalau dibilang mempertahankan, saya tidak pernah ingin mempertahankan, hanya saja ingin memaksimalkan apa yang sudah ada. Jadi kalaupun ada nilai yang tidak maksimal gitu, saya belajar mengevaluasi diriku bagaimana saya merubah nilai yang kurang bagus ini menjadi bagus. Dan mungkin teman-teman lain mungkin melihat bahwa kita itu belajarnya sama-sama dengan nilai yang berbeda-beda. Tapi itu tergantung bagaimana kepribadian kita untuk bisa mendapatkan itu sebenarnya. Prosesnya orang beda-beda ya, iya, Kak? Karena lanjut Kak, tadi mau bisa. Karena memang prosesnya orang beda-beda. Oh, saya kira ada lagi, Kak. Tidak ada. Nah, Kak, tentunya ketika kakak juga kerja ya? Terus Ya, juga kerja. Organisasi aktif, ya Masya Allah. Terus kuliah juga, Nah, itu antara ketiga kegiatan itu tentunya kakak pernah merasa ada di titik kakak itu capek kan, kewalahan dengan ini semua, kayak saya kayaknya tidak mau kuliah deh, maunya fokus kerja aja atau sebaliknya begitu. Kayak misalkan saya kerja aja nggak usah kuliah, atau kuliah tinggalkan pekerjaan sampingan ini gitu. Nah Kak, itu bagaimana cara kakak mengatasi ketika kakak breakdown seperti itu? Untuk mengatasinya, Iya. Saya ceritakan dulu ya kenapa saya bisa kuliah, organisasi, kerja. Iya. Mungkin teman-teman lain melihat itu pekerjaan yang tidak harusnya yang saya lakukan, kayak organisasi juga ikut, kerja juga ada, baru kuliah juga jalan. Sebenarnya kuliah itu memang kebutuhan saya ketika saya punya waktu luang yang saya katakan tadi di awal. Karena memang pekerjaan utama saya itu sebenarnya cuma penjual tempe. Orang tua itu jualan tempe. Kebetulan ada UMKM di rumah. Saya cuma hanya membantu. Karena ada waktu luang saya kuliah. Kemudian di perkuliahan itu kan kita pasti dituntut untuk ikut organisasi. Atau mungkin mencari beasiswa gitu kan. Jadi saya mengikuti apa yang ada di kuliah. Kalau memang itu rezeki saya pasti dapat. Dan alhamdulillah di selama kuliah juga saya mengikuti beberapa organisasi, beberapa beasiswa juga. Mengikuti mengikuti alur yang sudah disediakan Tuhan untuk saya jalankan gitu. Saya tidak pernah berniat untuk saya nanti dapat beasiswa, kuliah sambil kerja, ikut organisasi. Saya tidak pernah memplanningkan itu, tapi saya berusaha memaksimalkan apa yang ada di depanku. Betul. Nah, terus untuk menjaga ketiga kegiatan itu. Kan ketiga kegiatan. Supaya tetap ini Kak sejalan gitu, tidak salah arah. Sebenarnya menjadi multitasking itu satu tantangan untuk teman-teman juga sih. Karena multitasking itu tidak bisa fokus ke satu tujuan. Apalagi yang saya katakan tadi, tiga-tiganya saya ambil semua. Iya. Itu sebenarnya tidak sempurna semua. Kenapa saya katakan seperti itu? Pasti di antara itu ada bertabrakan waktunya yang kita tidak bisa planning, atau mungkin dalam satu hari itu ada kegiatan yang full satu hari, tidak bisa kita masuk lagi ke kegiatan lainnya, atau kita ikut campur adukan ke kegiatan lainnya. Itu yang jadi permasalahan kalau kita menjadi multitasking. Untuk menjaga itu pun kayak ibaratnya sebenarnya pintar-pintar kita
pintar-pintar kita bagaimana kita membagi waktu. Nah, misalnya dalam satu hari itu ada 3 kegiatan yang harus dikerjakan sekaligus. Itu mungkin tidak akan bisa, tapi usahakan untuk hadir gitu. Iya. Karena itu yang menjadi penentu dan menjadi ibaratnya menjadi nilai plus untuk dirinya teman-teman juga, dan juga untuk dirinya kita sendiri. Nah, Kak, sebenarnya organisasi itu menurutnya Kakak ada positifnya enggak kalau kita ikut organisasi, terus kayak misalnya kalau misalkan Kakak aktif di organisasi juga, tentunya akan mendapat cibiran-cibiran dari teman-teman Kakak kayak organisasi terus nih yang diurus, kuliahnya enggak gitu, kayak misalkan kerja kelompok enggak pernah hadir kayak gitu-gitu kan. Nah, itu Kakak bagaimana Kakak menerima itu? Apakah Kakak menerima saja atau malah itu justru menjadi pendorong Kakak untuk menaikkan high value? Oke, terkait cibiran teman-teman lain ya. Menurut saya apapun yang dikatakan teman-teman lain yang tidak membuat kita lebih positif, lebih baik, terusnya kita pikirkan. Karena itu hanya menambah pemikiran-pemikiran yang tidak perlu kita pikirkan. Kayak overthinking. Tadi dia bilang begini loh ke kita. Dia bilang kita itu cuma fokus organisasi. Apa sih organisasinya dia itu? Kayak terkenal aja gitu kan. Nah, itu kalau omongan-omongan seperti itu nggak usah didengarkan. Fokus saja apa yang kita sudah kerjakan. Karena itu menjadi karena yang sukses juga bukan mereka. Kita yang menentukan sendiri kesuksesan itu. Jadi saya rasa kalau organisasi itu bagus. Bukan berlatar belakang saya organisasi, saya mengatakan bagus organisasi, tidak. Tapi memang organisasi itu bagus. Bagus sebagai sebagai wadah kita untuk belajar sebenarnya. Di situ kita bisa bertemu dengan teman, bertemu dengan orang-orang hebat, mentor-mentor yang belum pernah kita temui. Kita belajar juga bagaimana bernegosiasi dengan orang, belajar juga komunikasi, public speaking, kita pelajari semua di organisasi. Organisasi itu bagus, mendorong kita untuk niat belajar selain dari dunia perkuliahan. Karena dunia perkuliahan itu hanya diberikan teori. Iya. Kalau untuk action, untuk belajar di lapangan itu teman-teman ambil di organisasi. Itu yang jadi poin plusnya teman-teman kuliah sambil organisasi. Selain teman-teman tidak hanya fokus mengajar teori, teman-teman bisa mendapatkan relasi. Betul, relasi itu penting. Betul. Relasi itu penting sekali, guys. Karena sekarang untuk untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik di masyarakat itu tergantung bagaimana kita mendapatkan orang yang baik. Kalau orang baik itu ada di sekitar kita, pasti kita dibantu. Tapi kalau tidak mau berteman, tidak menyendiri, susah juga untuk hidupnya kita sendiri dan juga lingkungannya kita nanti. Berarti Kak, kalau misalkan ada cibiran-cibiran seperti itu tidak usah didengarkan ya. Karena iya, betul. Yang hadapi juga kita, yang kerjakan juga kita, dan yang kedepannya tahu itu kita sendiri. Iya, betul. Nah Kak, kita masuk ke dunia kerjanya Kakak nih. Kakak itu mulai bekerja dari kapan Kak? Apakah awal masuk kuliah atau memang sudah kuliah, sudah kerja? Oke, kalau untuk kerja itu saya dari SMP kelas 2 saya sudah kerja. Ya, SMP kelas 2 saya sudah bekerja itu. Pertama saya kerja di warung makan. Oh, di warung makan Kak? Warung makan. Atau kalau kita kenal kayak kantin lah, kantinnya Visip gitu misalnya. Saya kerja itu cuci piring. Ya, cuci piring, cuci gelas yang di belakang dapur. Nah, itu satu hari saya, bukan satu hari, dari jam 1 sampai jam 4 atau jam 5 sore itu dibayar 15.000. Karena dulu itu kan memang masih kecil-kecil ya nominalnya ya. Jadi 15.000 itu bagi saya yang sekolah SMP itu sudah lumayan. Karena satu bulannya anggap 450.000 lah. Itu untuk ditabung, beli yang keperluan sekolah bisa juga kan. Nah, terus saya kerja di warung makan pertama. Kedua saya lanjut ke peternakan kelinci. Nah, jadi kan kebetulan ini saya bekerja ini di Samarinda semua ya. Sebelum tahun 2021 saya ke Palu, saya pekerjaanku di Samarinda semua. Jadi yang kedua ini peternakan kelinci, belajar kelinci, bagaimana budidaya dan penjualannya. Itu selama 1 tahun. Nah, di situ saya kerja. Kerja pun itu
kadang ada kerjaan, kadang nggak ada gitu ya, kayak freelance lah. Ada yang bisa dikerjakan kita kerjakan, kalau tidak ada tidak ada. Tapi sambil sekolah juga ya, sambil sekolah, sambil kerja gitu. Oh, jadi pekerjaannya Kakak itu sambil-sambilan gitu, Sambilan. Jadi paginya sekolah, siangnya kerja gitu. Terus yang ketiga itu saya lebih ke training. Nah, jadi kan saya SMK. SMK ini kan ada namanya prakerin, praktek dalam industri gitu, prakerin. Di situ kita diberikan tugas dari sekolah untuk melakukan magang. Nah, magang saya ini saya ambil di retail karena kami kan jurusan pemasaran. Di retail ini kalau di Kota Palu itu sekelasnya kayak BNS, Alfamidi, Alfamart ataupun mall gitu yang punya store. Nah, jadi saya itu di situ selama setengah tahun, 6 bulan. Nah, jadi kita magang di situ selama setengah tahun, belajar bagaimana dunia retail, belajar bagaimana dunia dunia sales gitu. Pokoknya kita belajar semua itu. Bagaimana kita menjadi kasir, bagaimana kita jadi buyer, bagaimana kita jadi staf gudang, itu ada kita belajar semua. Itu yang ketiga, pekerjaan. Terus yang keempat ada berapa, itu Kak? ada berapa kalau mau dibilang, ada produktif sekali, 5 atau 6 ya. Masya Allah. Jadi selama sekolah saya itu saya tidak pernah cuma sekolah toh. Pasti ada sambilan atau kerjaan yang di luar. Jadi sekolah kerja atau kuliah kerja. Itu memang maunya Kakak atau bagaimana, Kak? Sebenarnya mengisi waktu luang. Oh, mengisi waktu luang. Ya, kemauan sendiri. Pikiranku kayak di umur-umur SMP seperti itu, saya cuma mau fokus sekolah, bermain, tidak ada pikiran mau bekerja, Iya, Kak. betul. Itu memang maunya Kakak? Iya, kalau itu memang mau saya. Karena kebetulan kan saya itu lebih suka yang mengeksplor gitu. Lebih suka yang tantangan. Saya cobain ya. Ada pekerjaan begitu saya ambil. Saya mencoba sesuatu yang orang lain belum coba. Dan saya tidak mau kayak ibaratnya cuman malas-malas. Bukan malas ya. Tiap orang itu punya kemalasannya masing-masing. Tapi kita kemalasan ini bagaimana menjadikan hal yang lebih positif gitu. Makanya saya waktu SMP itu saya lebih sering berkumpul dengan orang-orang tua. Waktu SMP dengan SMK saya lebih bercerita dengan orang-orang tua, orang-orang yang lebih sudah punya usaha gitu, yang di umur-umur 30-40 tahun. Itu saya bercerita sama mereka, bukan yang seperti seumuran saya di waktu itu, atau mungkin belajar dengan teman-teman. Saya sudah belajar bagaimana menjadi orang yang lebih tua begitu. Ibaratnya belajar bagaimana dunia usaha itu bekerja, bagaimana dunia kerja itu bekerja, dan bagaimana dunia itu memperlakukan orang gitu. Saya sudah dikasih wejangan dari orang-orang tua, dan alhamdulillah dari nasihat-nasihat yang diberikan itu saya tidak pernah mau malas untuk bekerja gitu. Itu yang ketiga tadi ya, kita lanjut dulu. Yang keempat, akhirnya saya pulang ke Palu tahun 2021. Oh, sudah ke Palu itu? Iya, sudah ke Palu. Melatar belakangi saya sudah lulus SMK, dan juga saya belum bisa membuat KTP di Samarinda karena domisili saya di Kota Palu. Akhirnya saya pulang ke Palu buat KTP, sampai Palu pun bingung mau ngapain karena tidak punya teman, tidak punya relasi untuk bekerja, tidak punya pekerjaan yang, atau mungkin tidak punya skill yang lebih mumpuni gitu. Karena kan saya belum kuliah. Akhirnya saya masuklah di sekolah penerbangan waktu itu. Mencoba peruntungan di sekolah penerbangan tersebut. Selama 6 bulan juga, dan magang di Mutiara Sisal Jufris itu. Selama 4 bulan. Akhirnya di situ ibaratnya kenapa saya hitung bekerja, karena memang ada gajinya gitu. Jadi kita kita hitung semua yang kayak magang, kayak pekerjaan yang sebelumnya itu saya hitung bekerja karena memang ada benefit yang saya dapatkan gitu. Setelah habis bekerja semua, dan yang saya katakan tadi, saya bingung mau ngapain, akhirnya saya kuliah. Karena untuk mengisi waktu luangku dan juga sambilan membantu orang tua di rumah gitu. Nah, itu Kak, selama Kakak bekerja, orang tua tahu? Tahu. Oh, terus apa kata orang tua? Orang tua itu mendorong Kakak bekerja sambil sekolah atau kayak
tidak usah apa mana ya, kan orang tua itu pasti punya kekhawatiran sendiri karena kayak misalkan dilihat anaknya pulang sekolah sudah capek, terus ditambah lagi ada sambilan pekerjaan. Nah, apa kata orang tua? Nah, kalau kata orang tua sih sebenarnya saya bukan dari orang tua yang terbilang strict parents, tidak. Orang tua saya selalu mendukung apa yang saya kerjakan, entah itu mau sekolah, mau belajar, mau apa ya, mau magang atau mau kerja, mereka tidak mempermasalahkan apa yang saya ambil atau menjadi keputusan saya. Mereka mengiyakan dan merestui saja sesuai dengan apa yang saya mau, dan tidak pernah melarang saya, oh jangan begini, jangan begini, jangan begini, tidak pernah. Mereka selalu mendukung karena mungkin mereka pikir itu adalah salah satu hal yang perlu kamu dapatkan memang sebelum menjadi lelaki sesungguhnya. Karena kan kita laki-laki semua. Di keluarga saya itu laki-laki 3 orang. Jadi saya anak tengah. Jadi dalam keluarga itu tidak pernah mempermasalahkan hal yang kayak, kamu kuliah aja, kamu kerja aja. Enggak. Selagi saya mampu, dibilang ya sudah, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah capek, sudah istirahat aja salah satunya gitu. Oh ya, Insya Allah. Nah teman-teman, kalau mendengar tadi ya cerita dari Kak Malik bahwa orang yang sukses itu tidak dilihat dari kayak dia rajin masuk kuliah, dia selalu ikuti kelas akademik, tetapi dilihat juga dari produktifnya tadi, jam-jam produktifnya, bahwa kalau misalkan mau sukses ya harus cari-cari banyak pengalaman, karena nanti ketika kita terjun di dunia pekerjaan yang akan dilihat pertama kali itu akan portofolio kan Kak? Betul. Portofolio pengalaman. Seberapa banyak pengalamanmu selama semasa hidup itu akan menjadi pengaruh besar ketika mendaftar di suatu perusahaan. Iya, kan, betul. Kak? Ya, sampai mana lagi ya tadi? Kita masuk ke reality check. Nah, jadi kan tadi Kakak sudah bercerita tentang pengalaman dunia kerjanya Kakak. Nah, Kak, dari pekerjaan-pekerjaannya Kakak itu ada nggak sih Kak yang tidak sesuai ekspektasinya Kakak? Kayak misalkan kalau tadi Kakak sekolah di magang di penerbangan, kayak ternyata yang saya dapat di pengetahuan yang saya dapat di penerbangan bisa saya implementasikan ke dunia kuliah saya, atau malah sebaiknya malah berantakan gitu Kak. Paham kan Kak? Paham. Ya. Nah, ya ada yang menarik di situ. Jadi sebelumnya kan saya kuliah aviasi di penerbangan. Itu sekitar 8 bulan lah lamanya, dengan magangnya juga di Mutiara ya. Pasti ada salah satu benefit yang kita dapatkan. Entah itu secara secara tertulis ataupun yang tidak tertulis gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Dulu saya pikir saya setelah penerbangan itu saya tidak bisa menjadi staffnya. Dengan kuliah lagi dengan jurusan yang berbeda, saya tidak mungkin bisa menjadi staff di sana gitu. Karena itu perbedaannya jauh sekali, jomplang sekali kan. Kita setidaknya kalau habis magang itu langsung kerja di situ. Nah, cuman saya memutuskan untuk kuliah dulu. Karena saya pikir di umurku yang kalau tidak salah 21 masih muda. Kalau saya lanjut bekerja, saya tidak akan kuliah lagi. Ibaratnya saya mungkin sudah mulai malas dengan kuliah karena saya sudah pernah bekerja pegang uang. Iya, pegang uang. Itu jadi menurut saya dulu itu ngapain kan kuliah. Nah, cuma dari dorongan kegagalan yang di penerbangan itu, karena pada masa itu adalah COVID, jadi banyak dari karyawan di PHK, ya, pemutusan hubungan kerja secara tidak layak gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri juga. Karena pengunduran diri itu akhirnya saya kuliah. Karena waktu magang itu saya terbantu juga di dunia perkuliahan. Salah satunya dalam penulisan skripsi saya. Nah, di skripsi saya mengambil di bandara sebagai objek penelitian saya karena memang saya punya relasi di dalamnya. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan itu punya benefit. Entah itu tertulis maupun tidak tertulis itu selalu ada. Nah, jadi dalam penulisan skripsi saya terbantu sekali dengan sekolah sebelumnya, di mana kita belajar dunia penerbangan yang saya implementasikan dengan model komunikasi yang saya pelajari di dunia perkuliahan. Kenapa saya bisa selesai skripsi saya dengan kurang lebih 5 bulan? Karena memang
sebenarnya kita sudah pernah mengalami atau bekerja sebagai staf di sana, kemudian kita implementasikan secara tulisan. Itu yang membuat kita lebih paham, lebih cepat selesai, lebih mengerti. Karena sudah punya pengalaman sebelumnya. Mungkin kalau saya belum atau tidak bekerja di bandara, saya tidak bisa menulis hal tersebut gitu. Jadi saya menulis itu hal yang sudah pernah saya alami dengan tujuan yang sudah pernah atau tujuan yang sudah saya ketahui gitu. Jadi sebelum menulis proposal itu saya sudah dalam pemikiran saya sudah tahu hasilnya ini pasti seperti ini. Cuman dalam proposal kan kita mengikuti prosesnya proposal, hasil, tutup. Saya seperti itu. Itu terbantu dari hal-hal yang sebelumnya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman bekerja atau belum menemukan hasil dari pekerjaan tersebut, suatu saat pasti ada benefitnya untuk teman-teman. Entah itu akan dipanggil kembali, entah secara individu dapat penghargaan dari tempat tersebut, atau banyak lagi. Tidak ada yang sia-sia di dunia ya teman-teman. Iya, betul sekali. Ya, kita langsung ke pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, sebelum itu pesan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin masih bingung nih cara mengatur waktu kuliahnya, atau mungkin mahasiswa di sini ada yang juga kayak Kakak produktif sekali ya, kuliah, organisasi juga iya, kerja juga iya. Nah Kak, itu bagaimana caranya agar ketiga ini bisa tetap balance? Bagaimana pesan-pesannya atau tips-tipsnya untuk mahasiswa? Oke, untuk tips sendiri sebenarnya yang pertama itu kemauan dari teman-teman semua. Kita tidak bisa memberikan tips 1, 2, 3, 4 kalau teman-teman tidak mau. Kalau teman-teman mau untuk menjalankan semuanya, lihat juga dengan kondisi fisiknya teman-teman. Jangan memaksakan diri untuk hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Kalau memang dirinya kita sudah cukup untuk kuliah saja. Jangan mengikuti orang lain. Itu yang pertama dari dirinya teman-teman. Kemudian saya tidak pernah mengatakan orang itu malas, karena tiap orang punya waktunya masing-masing ya. Cuman berusahalah menjadi orang yang sempurna, berusaha menjadi sempurna, karena manusia itu tidak ada yang sempurna, tapi kita berusaha menjadi yang sempurna. Itu yang kedua menurut saya. Dan yang ketiga, jalani sesuai dengan prosesnya. Jangan melangkahi proses yang ada di depan, ataupun jangan mencuekkan hal-hal yang dirasa ini nanti bisa besok kita kerjakan. Kalau bisa hari ini kenapa harus besok kan? Jadi kita tidak tahu besok itu apakah kita masih sehat, ataukah kita masih bisa ke kampus, kita tidak tahu. Nah, makanya kalau memang mau jadi pribadi yang baik, jangan malas. Malas itu relatif, tapi kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan dengan cara produktif. Gitu. Produktif itu tadi. Nah, Sobat Rollers, itu tadi tips dan triks, dan juga tadi sudah Kak Malik share nih pengalaman dari dia masuk kuliah, terus masuk kerja sampai menjadi lulusan terbaik. Nah, semoga nantinya para sahabat Rollers yang sudah mendengarkan cerita kisah dari Kak Malik bisa terinspirasi ya, bisa membawa bekal kita untuk bahwa kita jangan menunda-nunda apa yang ada di depan kita. Tetap fokus dan kerjanya juga pelan-pelan, ada prosesnya gitu. Tidak langsung langsung berhasil, pasti ada langkah-langkah yang mungkin membuat kita jatuh bangun seperti itu. Itu sudah hal yang sangat relatif sudah. Nah, Sobat Rollers, sebelum kita pamit dari ruang podcast, Kak, ini ada ada yel-yelnya. Kalau misalkan saya bilang rolling, nanti Kakak ngobrol infinity. Sebelum kita tutup ya, Kak. Oke, kita coba dulu satu kali. Nah, rolling, ngobrol infinity. Bye-bye, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.